Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini pada materi tentang persamaan eksponen yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Materi ini merupakan tingkat sekolah menengah atas dan semoga materi ini bisa memberikan pemahaman kepada kita tentang persamaan eksponen. Baik, kita langsung saja. Persamaan eksponen adalah persamaan dari bilangan eksponen dengan pangkat yang memuat sebuah fungsi, atau persamaan perpangkatan yang bilangan pangkatnya mengandung variabel sebagai bilangan peubah. Kita bisa lihat di sini persamaan eksponen atau persamaan dengan pangkat eksponen ini memiliki beberapa bentuk ya. Kalau kita lihat dari peta konsepnya, dari bentuk persamaan eksponen ini yang akan saya jelaskan di sini ada 6 bentuk ya. Yang pertama adalah bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Kemudian yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Yang keempat, A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Yang kelima, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kemudian yang terakhir adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Kita lihat dari bentuk-bentuk ini, bentuk persamaan eksponen ini berbeda-beda cara menyelesaikannya ya. Intinya di sini kita adalah mencari solusi atau mencari himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut yang memenuhi persamaan tersebut. Kita lihat contoh untuk yang pertama ya, A pangkat fx di mana eksponennya adalah fx untuk A sebelah kiri dan eksponen untuk yang sebelah kanan adalah A pangkat p begitu ya. A di sini biasanya kita disebut dengan basis ya. Basis dan pangkatnya ini dikatakan eksponen. Nah, seperti itu. Baik, kita langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bentuk yang pertama, A sama dengan fx sama dengan A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, di sini dikatakan untuk A pangkat fx atau basisnya A ini asalkan atau jika A-nya itu lebih dari 0 ya, dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, kalau ini terjadi, jika A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, maka persamaan ini akan menghasilkan penyelesaian fx sama dengan p ya. Nah, ingat sekali lagi, jika A-nya positif atau lebih dari 0, kemudian A-nya tidak sama dengan 1 ya, maka fx-nya sama dengan p ya. Itu simpel ya, seperti itu ya. Kita berikan contoh. Misalkan tentukan nilai x ya dari 2 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 6 ya, seperti itu. Ya, ini intinya kan kita ingin mencari nilai x ya, nilai x yang memenuhi persamaan eksponen ini. Nah, secara umum kan bisa kita melihat kalau ini 2 pangkat 3x, ini 2 pangkat 6. Karena 2 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 6, ya berarti x-nya sama dengan 2 kan. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6, seperti itu. Nah, itu kalau misalkan secara langsung ya. Secara umum kalau kita melihat daripada syarat ini, kita lihat bahwa 2 itu kan lebih dari 0 ya. Kemudian 2 pun tidak sama dengan 1 begitu ya. Nah, berarti kita bisa langsung simpulkan bahwa 3x sama dengan 6.
ya. 3x sama dengan 6 atau x sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Sorry, 3 sama dengan 2, maksudnya begitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah x demikian 3x sama dengan 2, seperti itu, atau x sama dengan 2 saja. Nah, sebagai bukti, nah untuk bukti daripada jawaban kita atau nilai x yang sudah kita dapatkan itu, kita tinggal mensubstitusikan saja, substitusikan ke persamaan eksponennya ya, persamaan eksponen. Karena persamaan eksponennya adalah 2 pangkat 3x, nah, maka 2 pangkat 3 kali x-nya kita dapat 2, maka sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 adalah 6 ya, sama. Oke, nah seperti itu ya untuk bentuk yang pertama. Saya berikan contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, tentukan nilai x yang memenuhi 2 pangkat 4x kurang 1 sama dengan 128. Oke, kita lihat di sini. Nah, bilangan atau basisnya belum sama. Nah, basisnya kita usahakan diubah agar sama. Nah, diubah agar sama supaya menjadi bentuk yang kita inginkan ya. Bagaimana kita usahakan supaya 128 ini 2 pangkat sekian, seperti itu ya. Jadi 2 pangkat 4x kurang 1, kita lihat 128 ini adalah perpangkatan dari 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7. Nah, sekarang basisnya kita sudah sama, maka kita bisa simpulkan bahwa 4x dikurang 1 sama dengan 7. Kan? Jadi 4x kurang 1 sama dengan 7, sehingga 4x sama dengan 8, kemudian x sama dengan 8 dibagi 4, nah, sama dengan 2 ya. Jadi kita dapatkan nilai x-nya adalah sama dengan 2. Nah, untuk bukti ya kita substitusikan sajalah x-nya ke persamaan eksponennya. Nanti akan kita dapat jawabannya adalah 128. Baik, nah seperti itu ya untuk contoh. Barangkali kalau untuk latihannya boleh silahkan dicoba. Nomor 1, tentukan nilai x ya. Tentukan nilai x yang satu adalah 5 pangkat 3x kurang 6 sama dengan 1 ya, silakan. Yang kedua 9 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 27. Nah, terkait dengan nomor pertama ini, nah ingat kita lihat di sini ada angka 1 di mana pangkat atau eksponen dari suatu bilangan yang menghasilkan nilai 1 ya, kita lihat dari basisnya. Kalau ini basisnya adalah 5, maka supaya menghasilkan basis yang sama dan hasilnya adalah 1, maka 5 adalah pangkat 0 ya. Nah, bisa kita ubah menjadi bentuk seperti itu. Baik, kita lanjutkan bentuk yang kedua. Oke. Bentuk yang kedua kita lihat di sini adalah a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Nah, jadi bila basisnya sama tetapi pangkatnya berbeda ya. Jadi basisnya sama, pangkatnya merupakan fungsi yang berbeda. Nah, di sini kita lihat jika basisnya positif atau jika a-nya lebih dari 0, kemudian a-nya pun tidak boleh sama dengan 0 ya. Ingat, kalau sama dengan 0 berarti kan bukan merupakan fungsi eksponen ya. Dia bilangan saja. Nah, sekali lagi jika a-nya lebih dari 0, kemudian a-nya tidak sama dengan 0, maka solusinya adalah akan menghasilkan seperti ini. Fx sama dengan
Gx. Nah ini ya, ingat jika A nya lebih dari 0, A nya juga tidak sama dengan 0, nah, maka kita selesaikan saja bahwa fx sama dengan Gx. Sebagai contoh, cari nilai X dari 2 pangkat 3X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2X tambah 3. Oke, kita lihat. Nah, di sini merupakan bentuk yang kedua karena basisnya sama ya. Di sini basisnya adalah 2. Kemudian pangkat untuk yang pertama adalah 3X tambah 1 dan yang kedua adalah fungsi 2X ditambah 3. Ya, kita lihat bahwa 2 di sini basisnya tidak sama dengan 0, juga 2 itu adalah bilangan positif atau lebih dari 0. Maka kita bisa menghitung atau menyelesaikannya, yaitu 3X ditambah 1 sama dengan 2X ditambah 3. Jadi fx sama dengan Gx ya. Setelah itu kita selesaikan saja, berarti 3X dikurangi 2X sama dengan 3 dikurang 1, kita dapat X sama dengan 2 ya, seperti itu. Ini himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk bukti silahkan saja nanti dimasukkan saja ke sini ya, ke persamaan eksponennya untuk X sama dengan 2. Apakah jawaban kedua ruasnya ini sama atau tidak ya. Selanjutnya contoh berikutnya, oke, kita buat lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua, cari nilai X dari 3 pangkat 5X kurang 1 dikurangi 27 pangkat X tambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat ya, kita sederhanakan dulu, usahakan kita sederhanakan dulu agar bilangan pokoknya sama ya. Ini bilangan pokoknya 3, ini bilangan pokoknya adalah 27. 3 dan 27 merupakan perpangkatan 3 dari 3 ya, pangkat 3 dari 3. Jadi kita bisa selesaikan 3 pangkat 5X dikurang 1 sama dengan 27 pangkat X tambah 3, atau 3 pangkat 5X kurang 1 sama dengan 3 pangkat 3 kali X ditambah 3. Nah, seperti itu ya, atau kita sederhanakan lagi, 5X kurang 1 sama dengan 3 pangkat 3X distributif tambah 9. Nah, kita lihat dari penyederhanaan ini kita bisa lihat ini adalah bentuk yang ini kan. Bilangan pokoknya 3 dan pangkat fx-nya 5x kurang 1, gx-nya 3x tambah 9. Nah, kalau dilihat dari syarat ya 3 kan tidak sama dengan 0, kemudian 3 juga lebih dari 0, maka kita bisa selesaikan bahwa 5x dikurang 1 sama dengan 3x ditambah 9, atau fx sama dengan gx. Nah, setelah itu kita selesaikan secara aljabar, dapat 5x kurang 3x sama dengan 9 ditambah 1 ya. Berarti kita dapat 2x sama dengan 10 dan x sama dengan 10 dibagi 2 atau sama dengan 5. Nah, kita dapatkan nilai x-nya adalah 5. Untuk bukti silahkan x sama dengan 5 ini disubstitusikan ke persamaan eksponennya ya. Apakah betul sama dengan 0 atau salah. Oke. Untuk latihannya lah. Untuk latihan soal silahkan cari x ya. Nomor 1-nya 3 pangkat 2x kurang 2 sama dengan 5 pangkat x kurang 1. Kemudian nah ini kalau ini ada soalnya berbeda ya. Jika 3 pangkat x kurang 2y sama dengan 1/81 dan 2 pangkat x kurang y sama dengan 16, maka nilai x ditambah y berapa ya? Oke, ini soalnya agak berbeda sedikit. Selanjutnya yang ketiga, cari x ya. 9 pangkat x kuadrat tambah x sama dengan 27 pangkat x kuadrat kurangi 1.
Baik, nah 3 soal ini silahkan dicoba ya secara mandiri ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga, di mana bentuk yang ketiga ini ya, ini bentuk yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, kita lihat di sini bilangan basisnya berbeda. Ya, basisnya berbeda tetapi pangkatnya sama. Nah, ini bentuk yang ketiga ya. Nah, kita lihat di sini apabila terjadi bentuk seperti itu ya, jika A-nya positif ya, juga B-nya positif atau lebih dari 0, kemudian A-nya pun tidak sama dengan 0, kemudian B-nya pun tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini jika terjadi seperti ini dan juga ya, syarat satu lagi adalah A-nya tidak sama dengan B. Jelas ya, di sini A tidak sama dengan B, maka ya kita bisa simpulkan bahwa si fx itu 0. Oke, jadi kita pertama cek dulu A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, A dan B-nya tidak 0, kemudian A-nya tidak sama dengan B. Jelas fx pasti sama dengan 0. Kita lihat contoh. 2 pangkat 3x ditambah 1 sama dengan 5 pangkat 3x ditambah 1. Oke, kita lihat di sini ya. 2 pangkat 3x ditambah 1 sama dengan 5 pangkat 3x ditambah 1. Nah, ini artinya kalau kita lihat syarat 2 lebih dari 0, 5 pun lebih dari 0. 2 tidak sama dengan 0, begitupun 5 tidak sama dengan 0. 2 dan 5 berbeda. Ya, ini kesimpulannya adalah bahwa fx sama dengan 0 ya. Pilih salah satu saja. 3x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, itu kesimpulannya, atau 3x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 1 per 3. Itulah nilai x dari fungsi eksponen ini. Ya, kita lihat saja kalau buktinya ya. Kita lihat buktinya, masukkan saja substitusi ke 2 pangkat 3x tambah 1 sama dengan kita lihat bukti keduanya saja ya, 5 pangkat 3x ditambah 1. Kita substitusikan 2 pangkat 3 kali min 1 per 3 tambah 1 sama dengan 5 pangkat 3 kali min 1 per 3 ditambah 1 ya. Kita lihat di sini 2 pangkat min 1 tambah 1 0 ya, 2 pangkat 0. Yang ini 5 pangkat ya, ini juga sama pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1 dan 5 pangkat 0 itu 1 ya. Ternyata memang betul jawabannya adalah x sama dengan min 1 per 3. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Saya kira untuk bentuk yang ketiga ini ya mudah sekali ya, kita tinggal cocokkan saja seperti itu. Kemudian yang keempat atau bentuk yang keempat adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Kita lihat di sini ada basisnya itu berbeda ya, kemudian pangkatnya pun berbeda. Nah, kalau bentuk yang seperti ini kita gunakan atau kita gunakan bantuan logaritma ya, logaritma. Oke, bantuan logaritma. Jadi nantinya seperti ini, A pangkat fx sama dengan B pangkat gx ya, seperti itu. Maka kita berikan logaritma kedua-duanya. Logaritma dari A pangkat fx sama dengan logaritma dari B pangkat. Nah, dari sini kita ingat lagi ya konsep-konsep tentang logaritma itu. Silahkan dibaca ulang lagi tentang logaritma. Nah, di sini pangkat kita bisa keluarkan jadi fx dikali logaritma A sama dengan gx dikali logaritma B ya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya nantinya akan kita dapat nilai dari x-nya. Contoh, cari nilai x dari 2 pangkat 3x ditambah 1 sama dengan 4 pangkat x dikurang 2.
Oke. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini bahwa A dan B-nya berbeda, kemudian fx dan gx-nya pun berbeda. Kita bisa dapatkan atau bisa kita gunakan logaritma. Logaritma dari 2 pangkat 3x ditambah 1 sama dengan logaritma dari 4 pangkat x dikurang 2. Oke, ini karena pangkat, sifat logaritma ingat 3x ditambah 1 dikali logaritma 2 sama dengan x kurang 2 dikali logaritma 4. Oke, logaritma 4 kita bisa sederhanakan ya. Jadi 3x tambah 1 log 2 sama dengan x kurang 2 dari 4 itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti kali 2 logaritma 2 ya. Jadi log 2 pangkat 2 ya, log 4 atau 2 kali log 2 ya. 2 kali log 2. Kemudian 3x ditambah 1 dikali log 2 sama dengan ini kita distributif 42x kurangi 4 dikali logaritma 2. Nah, di sebelah kiri dan kanannya logaritma 2 sebenarnya bisa dicoret seperti ini, bisa ya, karena 1 nilainya. Kemudian dapatnya 3x tambah 1 sama dengan 2x kurangi 4. Nah, 3x kurangi 2x sama dengan min 4 dikurang 1. Atau 3x sama dengan min 5. Nah, maka kita dapatkan nilainya adalah min 5. Ya, sebetulnya untuk bentuk atau persoalan ini bentuknya bisa masuk ke dalam bentuk yang kedua ya, dimana a pangkat fx itu sama dengan a pangkat gx. Jika a nya tidak sama dengan 1 kemudian a nya lebih dari 0 maka fx sama dengan gx ya, ini bisa masuk ke sini. Kita lihat 2 pangkat 3x ditambah 1 sama dengan 4 pangkat x dikurang 2. Nah, artinya kan 2 pangkat 3x tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2 kali x kurang 2. Nah, di sini kita bisa lihat bilangan pokoknya tidak 0 dan a nya tidak sama dengan 1. Berarti 3x ditambah 1 sama dengan 2x dikurangi 4 ya. 3x dikurangi 2x sama dengan min 4 dikurang 1 atau x sama dengan min 5 ya. Jadi sama saja. Ini bisa kita selesaikan dengan bentuk yang keempat atau bentuk yang kedua ya. Baik. Selanjutnya kita berikan contoh lagi ya. Kita berikan contoh lagi. Contoh yang kedua, misalkan cari nilai x dari 2 pangkat 3x ditambah 1 sama dengan 10 pangkat 3x ya, misalnya begitu. Oke, dalam bentuk ini kita gunakan logaritma lagi, maka logaritma dari 2 pangkat 3x tambah 1 sama dengan logaritma 10 pangkat 3x. Ya, kita dapatkan di sini 3x ditambah 1 dikali logaritma 2 sama dengan 3x dikali logaritma 10. Nah, ini untuk logaritma 10 karena bilangan pokok logaritma itu kan 10. Berarti ini 1 ya, 10 log 10. Jadi 10 log 10 itu sama dengan 1. Jadi kita bisa tulis 3x kali 1 atau 3x saja. Yang ini kita distributif, berarti 3x logaritma 2 tambah logaritma 2. Oke, nah ini yang mengandung kita pisahkan. 3x logaritma 2 dikurangi 3x sama dengan min logaritma 2. Atau di sini kita bisa pisahkan 3x kali logaritma 2 kurang 1 ya, kita keluarkan sama dengan negatif logaritma 2. Nah, sehingga
3x sama dengan negatif logaritma 2 dibagi logaritma 2 dikurangi 1, atau x sama dengan negatif logaritma 2 dibagi 3 kali logaritma 2 dikurangi 1. Nah, ini penyelesaiannya, atau supaya tidak ada negatif ya kita gunakan berarti logaritma 2 dibagi 3 kali 1 kurang logaritma 2. Nah, jadi bisa ini atau bisa ini ya, seperti itu. Untuk soal latihan, nah ini ada beberapa ya. Soal latihan cari nilai x ya. Yang pertama 2 pangkat x kurangi 4 sama dengan 3 pangkat 2x dikurangi 1. Kemudian yang kedua 3 pangkat 2x kurang 2 sama dengan 5 pangkat x kurang 1. Cari nilai x nya berapa. Kemudian yang ketiga 2 pangkat x kuadrat kurangi 4 sama dengan 3 pangkat x kuadrat kurangi 4. Dan ini silahkan nanti dicari nilai x nya berapa ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk bentuk yang selanjutnya adalah bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima ini memiliki persamaan, yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kita lihat basisnya sama, yaitu persamaan ya, atau fungsi. Kemudian pangkatnya ya ini sama, pangkatnya berbeda ya. Kalau kita melihat atau menemukan bentuk persamaan eksponen seperti ini, maka di sini ada 4 syarat. Ya, ada 4 syarat, bukan 4 syarat ya, 4 kemungkinan. Oke, jadi kita cari berdasarkan kemungkinan-kemungkinan itu gitu ya. Apabila terpenuhi maka berarti penyelesaiannya adalah dari kemungkinan tersebut. Jadi tidak semua kemungkinan ini masuk ya, tergantung dari keempat kemungkinan ini yang mana yang masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Oke, yang pertama ya, kemungkinan yang pertama fx sama dengan gx. Oke, jadi kita cari berdasarkan kemungkinan yang pertama dulu, fx sama dengan gx. Kemudian yang kedua hx sama dengan 1 ya. Jadi hx-nya sama dengan 1. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga hx sama dengan 0 asalkan fx dan gx-nya atau pangkatnya ini positif. Jadi kalau hx sama dengan 0 kemungkinan yang ketiga asalkan fx dan gx-nya nanti positif setelah dibuktikan ya, setelah disubstitusikan. Kemudian yang keempat hx sama dengan min 1 asalkan fx dan gx-nya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Oke, nah inilah 4 kemungkinan apabila kita menemukan bentuk persamaan eksponen seperti bentuk yang kelima ini. Baik, kita contohkan ya supaya lebih jelas lagi. Contohnya cari nilai x dari 3x tambah 2 pangkat 3x ditambah 1 sama dengan 3x ditambah 2 ya, ini ya sama basisnya, pangkat 2x ditambah 3. Nah, kita lihat bentuknya adalah bentuk yang kelima ini kan. Nah, hx nya adalah 3x tambah 2, kemudian fx nya 3x tambah 1, dan gx nya 2x ditambah 3. Nah, himpunan penyelesaiannya atau nilai x yang memenuhi dari persamaan eksponensial ini kita bisa cari melalui 4 kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama fx sama dengan gx, berarti
3x ditambah 1 sama dengan 2x ditambah 3. Nah, artinya 3x dikurangi 2x sama dengan 3 dikurang 1. Atau x sama dengan 2. Jadi kemungkinan yang pertama x-nya sama dengan 2. Kemudian kemungkinan yang kedua, ya, kemungkinan yang kedua adalah hx-nya sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Nah, ini artinya 3x ditambah 2 itu sama dengan 1, ya, karena hx-nya adalah 3x ditambah 2. Berarti 3x sama dengan 1 dikurangi 2, atau 3x sama dengan min 1, atau x sama dengan min 1 per 3. Nah, ini kemungkinan yang kedua, x-nya adalah min 1 per 3. Selanjutnya kemungkinan yang ketiga, hx-nya 0. Hx-nya sebenarnya 0. Nah, bisa menjadi hx sama dengan 0 asalkan si fx dan gx-nya positif. Kita cek dulu hx-nya sama dengan 0, berarti 3x, ini hx-nya 3x tambah 2 sama dengan 0 tanya, ya. Berarti 3x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 2 per 3. Nah, setelah itu kita uji, ya, atau kita x sama dengan min 2 per 3 ini apakah betul menghasilkan fx dan gx positif, ya. Kita cek. Untuk yang pertama fx dulu, ya. Fx-nya adalah 3x tambah 1. Nah, berarti kalau kita substitusikan x-nya sama dengan min 2 per 3, ya, sama dengan 3 dikali min 2 per 3 ditambah 1. Berarti kita dapat min 2 ditambah 1 berarti min 1, ya. Kita lihat di sini fx dan gx-nya positif. Nah, ini negatif. Ya, negatif. Berarti tidak terpenuhi, ya, untuk fx. Nah, sekarang kita lihat untuk gx-nya. Gx itu adalah 2x tambah 3. 2x tambah 3. Berarti kalau x-nya min 2 per 3, maka 2 kali min 2 per 3 ditambah 3, ya. Berarti 2 kali min 2 min 4 per 3 ditambah 3. Atau kita bisa lihat, kita bisa bagi dengan 3, min 4 tambah 9, ya, sama dengan 5 per 3. Nah, kita lihat di sini 5 per 3 itu positif, ya. Berarti yang memenuhi fx dan, ya, dan gx itu adalah positif. Karena salah satunya adalah negatif berarti tidak terpenuhi, maka kesimpulannya si x sama dengan min 2 per 3 ini tidak terpenuhi, ya. Tidak terpenuhi atau bukan merupakan penyelesaian dari persamaan eksponen ini. Oke, selanjutnya yang keempat, hx-nya sama dengan min 1 asalkan fx dan gx-nya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Saya tulis di sini saja, ya, sebelah sini. Oke. Hx-nya sama dengan min 1. Kita cek, ya, untuk yang keempat ini hx sama dengan min 1. Berarti hx-nya adalah 3x tambah 2. 3x tambah 2 sama dengan min 1. Berarti 3x sama dengan min 1 dikurangi 2, atau 3x sama dengan min 3, dan x sama dengan min 3 dibagi 3 sama dengan min 1, ya. Oke, kita lihat di sini, kita cek, ya, kita cek asalkan fx dan gx-nya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, berarti kita cek untuk fx-nya. Nah, kita lihat fx-nya adalah 3x ditambah 1, ya. Fx-nya 3x ditambah 1. Kalau x-nya min 1 berarti f min 1 sama dengan 3 kali min 1 tambah 1. Berarti min 3 tambah 1 sama dengan min 2, ya. Kita lihat di sini min 2 adalah genap. Oke, genap, ya, bilangan genap negatif, ya. Kemudian yang kedua gx-nya. Gx itu adalah 2x tambah 3. 2x ditambah 3. Berarti kalau x-nya adalah min 1,
Maka 2 kali min 1 ditambah 3. Berarti min 2 ditambah 3 berarti sama dengan 1 ya. 1. Di sini kita lihat ini adalah ganjil. Nah, kita lihat HX-nya itu min 1 asalkan FX dan GX-nya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, kalau kita lihat di sini kan hasilnya genap ganjil, berarti salah satu ya, berarti ini tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Artinya yang ini X sama dengan min 1 itu tidak terpenuhi. Oke. Nah, kalau begitu kesimpulannya apa? Ya, himpunan penyelesaiannya hanya 2 saja berarti kan, X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1/3 seperti itu ya. Untuk latihan soal, nah silakan, ini ada berapa ya, 1 ya latihan soalnya. Latihan ya 1 saja di sini. X kurang 4 pangkat 4X sama dengan X kurang 4 pangkat 1 tambah 3X ya. Silakan cari nilai X ya dari ini. Baik, selanjutnya bentuk yang terakhir ya. Bentuk yang terakhir ini memiliki bentuk seperti ini. Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Kita lihat basisnya berbeda ya, basis beda, pangkat sama ya, pangkatnya sama, merupakan fungsi ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan bentuk 6 seperti ini ya? Maka untuk menyelesaikannya di sini ada 3 kemungkinan ya, 3 kemungkinan ya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama kita cari dulu, kemungkinan yang pertama adalah Fx sama dengan Gx. Oke. Yang kedua, kemungkinan yang keduanya adalah Fx sama dengan min Gx. Nah, asalkan Hx genap. Oke ya. Fx sama dengan min Gx asalkan Hx-nya genap. Kemungkinan yang ketiga adalah Hx-nya yang sama dengan 0. Nah, asal dengan syarat ya, Fx tidak boleh 0 dan Gx-nya pun tidak boleh sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada 3 kemungkinan saja. Contoh, cari nilai X dari X kuadrat tambah 3X kurang 2 pangkat 2X tambah 3 sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 4 pangkat 2X tambah 3. Oke, nah kalau kita lihat dari soal ini, persamaan eksponen ini merupakan bentuk yang ke-6 ya. Basisnya berbeda, pangkatnya sama. Nah, berarti kita cari melalui kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama, Fx sama dengan Gx. Kita lihat Fx sama dengan itu Hx ya. Fx X kuadrat tambah 3X kurang 2 sama dengan Gx ya. X kuadrat tambah 2X tambah 4. Oke, kita bisa dapatkan di sini. Kita coret, berarti 3X kurang 2X ya, 3X kurang 2X sama dengan 4 ditambah 2 atau X sama dengan 6 ya. Nah, berarti ini kemungkinan yang pertama adalah X-nya sama dengan 6. Kemungkinan yang kedua, Fx sama dengan min Gx asalkan Hx-nya genap. Nanti kita hasil dari sini kita substitusikan ke Hx, apakah genap atau ganjil, seperti itu ya. Kita masukkan dulu Fx-nya X kuadrat tambah 3X kurang 2 sama dengan min dari X kuadrat tambah 2X ditambah 4. Nah, kita dapatkan X kuadrat tambah 3X kurang 2 sama dengan min X kuadrat min 2X min 4 ya. Kita kumpulkan X kuadrat, jadi
2x kuadrat, ini 3x ditambah 2 berarti tambah 5x, min 2 ditambah 4 berarti ditambah 2 ya, sama dengan 0. Nah ini usahakan kita cek bisa difaktorkan atau tidak, atau kalau tidak dengan kuadrat sempurna dan lain sebagainya ya, atau rumus ABC. Kebetulan ini bisa difaktorkan ya, kita ambil 2x kemudian x ya tambah 1 ya, dan ini x ditambah 2 ya, sama dengan 0. Nah kita dapatkan x untuk yang pertama adalah min setengah dan x yang kedua adalah min 2. Nah setelah itu x sama dengan min setengah dan x sama dengan min 2 kita substitusikan ke hx, apakah nanti jawabannya genap atau tidak ya. Untuk hx nya adalah 2x tambah 3 ya, 2x ditambah 3. Untuk x yang pertama min setengah berarti 2 kali min setengah ditambah 3 berarti sama dengan kita coret min 1 2 ya. Nah, jadi 2 ini adalah genap. Oke. Kemudian hx yang kedua, hx sama dengan 2x ditambah 3. Untuk x yang keduanya adalah min 2 ya, min 2 kita cek 2 kali min 2 ditambah 3 ya, berarti min 4 ditambah 3 berarti min 1. Dan ini ganjil ya. Nah jadi di sini kita lihat fx sama dengan min gx asalkan hx-nya genap, berarti yang kita ambil adalah nilai yang genap. Kalau nilai yang genap ini berarti untuk x sama dengan min setengah ya, ini ya yang masuk ke dalam himpunan penyelesaian, dan yang ini tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Oke, kita sudah dapat 2 himpunan penyelesaian, dan yang ketiga hx sama dengan 0, kemungkinannya ketiga asalkan fx dan gx-nya tidak sama dengan 0 ya. Kita hapus saja sebelah sini supaya dalam satu halaman. Yang ketiga hx sama dengan 0 ya, asalkan fx dan gx-nya tidak sama dengan 0. Hx-nya sendiri adalah 2x tambah 3, berarti 2x ditambah 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan min 3 dan x sama dengan min 3/2. Nah, kita cek apakah fx-nya 0 atau tidak ya. Kita cek fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 2. Oke, berarti untuk x sama dengan min 3/2 kita dapatkan min 3/2 pangkat 2 tambah 3 kali min 3/2 dikurangi 2 sama dengan ini kita dapatkan 9/4 tak kurangi 9/2 kurangi 2 ya. Dari sini kita bisa menyederhanakan ya, boleh kita sederhanakan seperti ini. Berarti dapat 9 ini min 18 ini 8 ya. Berarti kita dapat berapa ini? 8 min 15/4 ya. Oke, 9 ini min 15/4 dan min 15/4 ini jelas tidak sama dengan 0. Nah, berarti untuk yang pertama terpenuhi. Untuk yang kedua berarti hx-nya gx-nya sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 4, x kuadrat tambah 2x tambah 4. Berarti g dari min 3/2 kita cek, min 3/2 dikuadratkan tambah 2 kali min 3/2 tambah 4 ya. Kita dapatkan sini 9/4 kurangi 6/2 ditambah 4 ya. Kita bagi 4 saja, maka kita dapatkan di sini 9, terlalu dekat jaraknya ya. Oke, sebelah sini sedikit lagi. Kita bagi 4, berarti ini 9, ini berarti 12, dan ini 16 ya.
berarti sama dengan 13 ya. 9 kurangi 12 9 kurangi 12 di min 3 ya, berarti plus ya, 13 per 4, dan ini pun sama, tidak sama dengan 0. Oke, jadi terpenuhi ya untuk kemungkinan yang ketiga, Hx sama dengan 0, dan ternyata setelah disubstitusikan untuk X sama dengan min 3/2 menghasilkan Fx yang tidak sama dengan 0 ya, dan Gx yang juga tidak sama dengan 0, artinya terpenuhi. Nah, sehingga kesimpulannya X yang memenuhi itu adalah 6, kemudian min setengah, dan min 3/2. Oke, seperti itu ya. Baik, saya kira semua bentuk-bentuknya sudah dijelaskan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada perhitungan-perhitungan yang kurang tepat, silahkan komentar saja. Barangkali ada salah-salah perhitungan begitu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada materi ini. Selamat belajar. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.